Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Demikian suara Surabaya.net mengawali headline Indonesia edisi Kamis 22 Agustus 2024. Sesudah gempa dahsyat berkekuatan 7,1 skala Richter terjadi di Pulau Kyushu, Jepang, tanggal 8 Agustus lalu, Indonesia diingatkan kembali akan gempa megatrust yang juga berpotensi terjadi di Indonesia. Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, dalam keterangan resminya menyampaikan yang perlu diwaspadai adalah seismic gap megatrust Selat Sunda sebesar M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut sebesar M8,9. Gempa di kedua segmen megatrust ini bisa terjadi karena kedua wilayah itu sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Di pendidikan, Kompas.com mengangkat pelajar Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang di ajang talenta tingkat internasional. Sebanyak 4 siswa Indonesia yang tergabung dalam tim Olimpiade Ilmu Kebumian Indonesia berhasil menyabet 3 medali perak dan 5 medali perunggu pada ajang International Earth Science Olympiad atau IESO ke-17. Kepala Pusat Prestasi Nasional atau Pusprenas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Maria Veronica Iren Hergiano mengatakan prestasi ini menjadi kado spesial di hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Dari Bali, detikbali.com memberitakan karena tidak ada izin, proyek Villa WNA Potong Tebing di Nusa Penida dihentikan. Pemda Kabupaten Klungkung menghentikan proyek villa milik warga negara Australia di Dusun Ceningan, Kangin, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Pemda Klungkung menyatakan proyek tersebut diduga melanggar aturan lantaran memotong tebing dan membuang material proyek ke laut. Di lokasi akan dibangun villa seluas 290 meter persegi dengan luas lahan 18 are. Dari mancanegara, CNNindonesia.com menyoroti karyawan yang terkena PHK di Singapura bakal mendapatkan $6.000 Singapura atau setara sebesar 71,3 juta rupiah. Uang itu saat ini tengah digodok pemerintah Singapura. Rencananya, uang itu digelontorkan melalui program bernama Skill Future Job Seeker Support. Bantuan yang mirip program Kartu Prakerja ini nantinya bisa didapatkan korban PHK maksimal selama 6 bulan. Namun Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong memberikan sejumlah persyaratan. Bantuan bisa diberikan untuk korban PHK asalkan mereka mau mengikuti pelatihan hingga pembinaan karir. Detik.com memberitakan bos teknologi asal Inggris dinyatakan hilang setelah kapal pesiar Bayesian yang ditumpanginya tenggelam di lautan sekitar Sisilia, Italia. Bayesian adalah kapal pesiar sepanjang 55,9 meter yang dibangun oleh Perini Navi dari Italia dan interior yang dirancang oleh Remy Tessier. Kapal pesiar itu diluncurkan pada tahun 2008 dengan nama Salut dan terakhir kali diperbaiki pada tahun 2020. Sementara itu, berita1.com mengangkat topik Kementerian Kesehatan terus berupaya menuntaskan kasus bullying di lingkungan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Kemenkes akui sudah mengantongi nama senior atau yang diduga melakukan bullying terhadap juniornya. Kemenkes akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Sementara itu terkait kasus dugaan bunuh diri dokter muda Undip, Kemenkes menyerahkan investigasi selanjutnya kepada pihak kepolisian. Dari dunia hiburan, antaranews.com memberitakan Jennifer Lopez dan Ben Affleck akhirnya bercerai setelah menikah selama 2 tahun. Lopez mengajukan gugatan pada hari Selasa 20 Agustus di Pengadilan Tinggi LA County, di mana tanggal resmi perpisahan tercantum pada tanggal 26 April. Dilaporkan oleh Variety pada Selasa 20 Agustus waktu setempat, Lopez dan Affleck menikah di Las Vegas pada bulan Juli 2022 setelah menghidupkan kembali hubungan mereka dari 2 dekade sebelumnya. TV1news.com mengabarkan, Sintayong disarankan mencoret Pratama Arhan di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai diduga diselingkuhi sang istri Aziza Salsa. Hal ini setelah muncul berita menggembarkan soal dugaan selingkuh istri Pratama Arhan Aziza Salsa dengan Salim
Nauderer yang merupakan kekasih selebritas Rachel Fenya. Dari Republika.co dibahas satset sehari, RUU Pilkada yang bertentangan dengan putusan MK akan segera disahkan DPR. Badan Legislasi Balik DPR menyepakati rancangan undang-undang atau RUU perubahan atas Undang-Undang Pilkada Rabu 21 Agustus 2024. Kesepakatan itu dicapai setelah mayoritas fraksi partai politik menyetujui draft RUU Pilkada dalam pembahasan yang dilakukan di Gedung Nusantara 1 Senayan. Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi atau Awi telah memberikan ruang kepada seluruh fraksi untuk menyampaikan pendapatnya terhadap RUU Pilkada. Hanya fraksi PDIP yang menyatakan tidak setuju untuk mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang di rapat paripurna. Pemimpin Eropa memperingatkan Perang Dunia Ketiga ada di depan mata. Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini memberi peringatan soal ancaman Perang Dunia Ketiga. Hal ini terkait kemajuan terbaru perang Rusia dan Ukraina. Dalam wawancaranya dengan media lokal, Susi Diario, ia yang juga menjabat sebagai Menteri Infrastruktur dan Transportasi serta memimpin Partai Lega Nord atau Liga Utara, mengatakan pengiriman senjata barat ke Ukraina saat ini bisa membawa bencana. Ini terkait Kiev yang kini telah masuk menyerang wilayah Rusia, Kursk. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.